Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Septia Aim Pratiwi, kemudian teman-teman saya yang lain, Aliatul Ma'rifah, Vici Amelita, Daimatul Mufidah, Anisatul Faiza, Nunung Wahyuni, dan Umi Al-Flahah akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini mengenai sumber daya alam unrenewable, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan nama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemberdayaan renewable ini, jika dipakai secara terus-menerus, maka akan mengalami kepunahan. Hal ini dikarenakan sumber daya alam unrenewable hanya terbentuk selama berjuta-juta tahun lamanya, dan seperti yang teman-teman ketahui mungkin, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini berasal dari fosil-fosil pada zaman dahulu, pada zaman purba tepatnya, yang berlangsung selama berjuta-juta tahun. Yang ketika kita gali secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan yang namanya kehabisan sumber daya alam ataupun sumber daya alam unrenewable ini akan punah. Sumber daya alam unrenewable ini diklasifikasikan ke dalam 3 hal. Yang pertama yaitu sumber daya alam mineral logam, yang kedua sumber daya alam mineral non-logam, yang ketiga adalah sumber daya alam energi. Yang pertama, sumber daya mineral logam yaitu sumber daya yang mengandung mineral dan juga logam di dalamnya, seperti emas, besi, perak, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri banyak ditemui di daerah Jawa, Papua, dan juga Kalimantan. Kemudian untuk yang jenis kedua yaitu sumber daya mineral non-logam, yaitu sumber daya mineral tapi tidak mengandung logam di dalamnya. Untuk jenis yang ketiga yaitu sumber daya energi, yaitu sumber daya yang dapat dikelola oleh manusia yang dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan energi di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya energi listrik, bahan bakar, dan sebagainya. Nah, energi ini didapatkan dari beberapa sumber daya alam, seperti batu bara, minyak, gas, dan sebagainya. Nah, untuk ciri-ciri dan juga jenis-jenis sumber daya alam unrenewable akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Maka saksikan video seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nunung Wahyuni akan menjelaskan sumber daya alam mineral logam. Yang perlu kita ketahui dan pahami yang pertama adalah timah. Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah dan mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Nah, dalam keadaan normal, logam ini biasanya bersifat mengkilap dan mudah dibentuk. Kemudian kegunaan dari timah itu sendiri biasanya digunakan sebagai lapisan produk baja, sebagai penyambung antara logam dengan solder, terus sebagai produksi kaca, sebagai pelapis kaleng, dan lain sebagainya. Kemudian wilayah persebaran potensi timah di Indonesia itu yang pertama ada di Pulau Belitung, khususnya daerah Manggar. Kepulauan Belitung ini penghasil timah di Indonesia terbanyak dan terbesar, bahkan data ekspornya itu nomor 2 setelah Cina. Kemudian yang kedua adalah Pulau Singkep, tepatnya di daerah Bapinang, Provinsi Riau. Terus yang ketiga terletak di Pulau Bangka, di bagian Pulau Sumatera. Untuk selanjutnya yaitu ada aluminium. Aluminium ini adalah logam unsur kimia yang berlimpah yang secara luas digunakan di seluruh dunia untuk berbagai produk. Nah, biasanya aluminium ini digunakan untuk peralatan dapur, misalnya pembuatan panci, juga bisa digunakan untuk bingkai jendela, gagang pintu, pelapis lampu mobil, dan juga bisa digunakan untuk botol minuman ringan. Nah, untuk potensi adanya aluminium ini di Indonesia yaitu ada 2 pulau, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Papua. Nah, untuk selanjutnya lagi yaitu ada platina atau perak kecil. Ini adalah jenis logam berwarna putih abu-abu yang mempunyai tekstur padat, tidak reaktif, dan juga bernilai dan berharga. Nah, platina ini biasanya digunakan untuk peralatan laboratorium, peralatan dokter gigi, dan juga bisa digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya lagi yaitu ada emas. Emas adalah sebuah logam transisi trivalen dan univalen yang lembek, mengkilap, kuning, dan berat. Nah, emas ini biasanya digunakan untuk perhiasan, elektronik, dan juga sebagai standar keuangan.
Nah, adapun wilayah tambang emas di Indonesia, yaitu yang pertama ada tambang emas di Batu Tinjau terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Yang ketiga ada tambang emas di Pongkor, terletak di Jawa Barat. Ada tambang emas juga Gosowong di Kepulauan Maluku, dan yang tidak kalah penting ada tambang emas di Papua yang kita kenal dengan PT Freeport, di mana dulu dikuasai oleh asing, dan beberapa tahun ini alhamdulillah sebagian besar saham 51%-nya berada di tangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicha Melita. Saya NIM 3 dari di sini saya akan membahas mengenai sumber daya alam mineral logam dan sumber daya alam bukan mineral dan bukan logam. Nah, di sini materi-materi yang saya akan sampaikan yaitu seperti tembaga, besi, mangan, pasir kuarsa, dan batu kapur. Nah, yang pertama tembaga sendiri. Nah, teman-teman nggak asing lagi kan, tembaga apa sih itu tembaga? Nah, tembaga itu salah satu logam berbentuk keemasan atau kemerahan dan memiliki bentuk kubik. Nah, logam sendiri merupakan salah satu sumber daya alam mineral nomor 3 setelah baja dan aluminium. Di Indonesia sendiri untuk tembaga itu jumlahnya relatif banyak. Indonesia sendiri setiap harinya itu mengelola atau mengambil hampir 4.925 ton biji tembaga dan memiliki simpanan tembaga sebesar 4.161 ton seperti itu. Kemudian tembaga sendiri gunanya untuk apa sih ya gitu kan. Nah, tembaga sendiri itu gunanya untuk pembuat alat elektronik, terus pembuatan alat telekomunikasi juga, terus konstruksi, terus ada beberapa juga ya. Kemudian ada beberapa daerah yang menghasilkan tembaga seperti di Jawa Barat. Pasti kalian kenal yang namanya Cikotok. Nah, Cikotok itu adalah salah satu penghasil tembaga di Indonesia. Kemudian ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Gorontalo, kemudian di Sulawesi Selatan dan Papua. Nah, selanjutnya mangan. Nah, mangan sendiri adalah salah satu bahan dasar campuran dari besi. Nah, mangan sendiri itu gak banyak jumlahnya yang ada di Indonesia. Kemudian gak semua daerah itu penghasil mangan, ada hanya beberapa, itu seperti di Jogja dan di Jawa Barat. Tepatnya kalau di Jogja itu di Keliripi, kalau di Jawa Barat itu di Tasikmalaya. Kemudian ada besi. Nah, besi itu kan kalian gak asing lagi kan, besi itu adalah sebuah kayak logam tapi mereka itu bentuknya abu-abu, semu kehitaman gitu kan. Terus apa sih manfaat besi bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, besi itu bisa digunakan untuk alat-alat industri, kemudian alat rumah tangga, alat konstruksi, hampir semua kan menggunakan besi. Terus ada beberapa daerah yang menghasilkan besi seperti kabupaten di Jawa Tengah, itu tepatnya di Cilacap, Binangun. Kemudian di Jawa Barat di Pandeglang, Banten, terus di Sulawesi dan di Kalimantan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber daya alam bukan logam dan bukan mineral. Nah, itu seperti pasir kuarsa itu mungkin bagi kita itu agak asing gitu ya. Nah, pasir kuarsa sendiri adalah salah satu bahan dasar pembuat kaca. Nah, pasir kuarsa sendiri itu gak banyak dijumpai di semua daerah di Indonesia, itu hanya beberapa, itu misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Lampung, dan di Sulawesi. Kemudian yang terakhir adalah batu kapur. Nah, batu kapur kita sendiri nggak asing ya, batu kapur sendiri itu bahan
biasanya digunakan untuk bahan dasar cat dan untuk campuran adonan dalam pembuatan rumah. Nah, batu kapur sendiri itu juga ada di beberapa daerah, itu misalnya di Jawa Tengah, di NTT, di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.